Desi tadi terkait dengan proses perumusan kebijakan negara. Ini sebenarnya ada materinya saya kamu tanyakan. Jadi ada pembahasan-pembahasan tentang kapan harus dirumuskan, kapan itu. Maka ini ada mata kuliah. Ada sub materi yang namanya proses perumusan kebijakan negara. Kapan negara harus membuat undang-undang kebijakan? Di situ ada tahapan-tahapan. Jadi undang-undang juga moro-moro. Ya wis saya kita tetap ya, pasti harus ada mekanismenya. Karena ini kebutuhan pemberlakuannya untuk orang banyak. Harus dinilai dari berbagai sudut pandang. Suatu contoh kasus mungkin kenapa Pak undang-undang perampasan aset kekayaan korupsi kok gak ditetap-tetap no Pak kok suwe. Lah iki nek ditetapno anggota dewan akeh sing kena ngono. Atau bisa juga waduh secara politik wah iki ketuaku sok kena ya. Akhirnya ada tarik ulur kepentingan. Iku nek ngomong internal. Bisa juga tarik ulur kepentingan secara global, internasional. Contoh misalnya, saya ingin duduk ngawur. Di dalam produk rokok, kenapa harus ada gambar dilarang rokok kayak gambarnya? Siki nek ngomong teori perdagangan, ekonomi, mosok awakmu misalnya, ya, jual bakso, ya, jual bakso daging tikus. Kira-kira ono awang sing tuku. Iki ya apa sih ya? Promosi kok ngene sih awang. Iki teori marketing endi kok modele ngene kan ya. Nah, ada yang di kampung saya pernah ada. Jadi penjual bakso itu tagline-nya sedia bakso. Jadi ada orang Malang. Jual bakso tidak enak. Ya. Loh, iki apa sih? Wong dodolan kok dimerki bakso tidak enak. Iku marketing dalam ini dalam teori komunikasi. Kalau Anda kepingin gaya follower, ada strateginya meningkatkan follower. Karena Indonesia kalangan ada berita. Misalnya, awakmu kepingin cek, yo apa follower cek ningkat, wah, yo ngerti kok Jokowi. Misalnya, Roy Suryo, semangat Pak Roy Suryo, tetap berjuang demi rakyat. Wah, akhirnya, siapa sing komentar ngene iki? Akhirnya kan mau doleki. Aku nih kok jenenge Desi mahasiswa bisa loh mahasiswa kok ngomongin ini kayak iya akhirnya kan komennya akhirnya kamu dibelet jadi saya komen tentang kamu banyak akhirnya orang yang mengenal kamu itu strategi komunikasi media maka ketika ada adik memahami itu ya juga harus paham iki bahasanya naik no rating ini kadang kan sekarang itu kan pemberitaan media itu kan bad news berita yang jelek-jelek itu banyak diminati oleh publik. Jadi berita sing api-api jarang diwaca. Nek beritane rada miring-miring titik ngono wae. Wah, akeh sing minat. Nah, ini salah lagi kan. Oke, tidak bahas itu. Tadi kita bahas bagaimana kapan seperti melanjutkan pertanyaannya Desi. Ini di sini ada. Jadi ada proses rumusan masalah kebijakan negara. Apa yang menjadi kemampuan menjadi strategi sehingga ini berdampak besar bagi masyarakat. Apakah undang-undang ini bisa berdampak efek politik, sosial, ekonomi di masyarakat atau tidak? Itu yang menjadi pertimbangan pertama. Jadi menurut wah ini dampak besar ini. Ini gak dipatok ini presiden sakar PDW. Akhirnya berdampak sosial. Sosial itu memakai masyarakat, ketentraman di masyarakat, kehidupan masyarakat itu menjadi misalnya di politik anggaran, contoh Kementerian Keuangan misalnya meneng-meneng lapo moro-moro bangun bandara di Mojokerto itu terus alasan wah cek ketok nyambut gawe yang penting kan wujudnya anggaran pajak masyarakat bisa diwujudkan menjadi bangun. Tapi ya gak ngono, tapi kan manfaatnya malah
muspra. Contoh yang terjadi di Mojokerto, ya. Oh, jangan ngomongin bandara Mojokerto. Terminal yang ada di Mojosari, pernah nggak tahu? Di Pongging itu. Itu kan ada terminal besar yang dulu menghabiskan anggaran hampir sekitar 22 miliar. Saiki dadi apa rupane? Pak, lah saiki wis ana ojol, ana saiki land base wis gak. Nah, akhirnya mangkrak kan? Menjadi museum Dinas Perhubungan. Wah. Museum banget. Pasar misal perekonomian, harapannya ada pasar, ada apa. Akhirnya menjadi museum bangunan. Nek daerah kota itu ono taman Surodinawan karepe apa jenenge pedagang kaki lima yang jualan di jalan itu dikumpulkan jadi satu di taman di wilayah tertentu sehingga konsumen pembeli bisa masuk ke taman itu. Tapi faktanya apa? Wong niate wong iku dodolan iku wong liwat Pak, mampir diluk leren diluk tuku pentol lho itu seblak, mari ngoprecet budal gak istirahat ya. Akhirnya ya apa? Ya debat kusir. Di sisi lain ngomong tata ruang, keindahan, kenyamanan. Di sisi lain ngomong ekonomi. Apa jual beli masyarakat sing enteng ngomong. Ternyata faktanya ini termasuk rumusan masalah dalam proses pembuatan kebijakan. Kemudian setelah rumusan masalah benar dimasukkan dalam proses kebijakan negara di dalam agenda pemerintahan. Kalau nanti ada yang mempelajari teori kebijakan itu ada namanya agenda setting. Jadi adat memang disengaja untuk masyarakat diskusi sehingga ini menjadi penting sehingga ini bisa diwujudkan menjadi kebijakan. Misalnya, kena apa sih ada pemerintah Prabowo memberikan kebijakan MBG, memberikan makan bergizi gratis pada masyarakat. Harapannya apa? Nek tujuan besarnya adalah meningkatkan gizi masyarakat melalui siswanya yang sedang belajar. Tapi efek dari kegiatan itu perputaran ada yang bekerja di situ, supply chain pemenuhan kebutuhan itu menjadi perputaran ekonomi di lingkungan itu. Saiki katakanlah satu dapur itu 2000 porsi. Oleh 2000 porsi. Kira-kira butuh tempene piro? Nek misalnya masak pecel atau butuh tempe. 2000 piring, 2000 porsi. Tempene tok, lah berhasil. Nah, itu kan akhirnya ada perputaran ekonomi dan sebagainya. Itu menjadi settingan, menjadi harapan biar itu berdampak ekonomi, berdampak sosial di masyarakat. Yo ono sing setuju, ono sing gak setuju. Lah apa sih dike MBG? Nek niate nang pendidikan mesti ono bayar gratis, kuliah gratis, sekolah gratis. Itu kan sudah untuk sekolah. Sekolah kan sampai SMA gratis. Si negeri, mesti swasta. Yo. Nek swasta yo kadang bayar, kadang enggak, Pak. Nah. Wis, sampe sekolah negeri ta swasta? Swasta. Kan ono SPP, padahal ya ono subsidi itu. Ya, kemudian setelah itu menjadi agenda setting ada perumusan usulan kebijakan negara. Nah, ini tergantung kepentingan basically elit. Jadi pengaruh elit politik atau elit ada proses legislasi kebijakan negara, ada pelaksanaan kebijakan negara, ada penilaian kebijakan negara. Ada kebijakan yang gagal ya ono rek. Jangan dikatakan pemerintah selalu sukses tidak. Misalnya pemerintah zamannya SBY, karepe kan gawe apa ya pusat olahraga itu, sing Ambalan apa. Oh, itu kan karepe digawe pusat kegiatan olahraga se-Indonesia atau se-Asia. Jadi tempat olahraga ning kuno, nginep ning kuno, karepe ngono. Tapi karena mungkin banyak hal sehingga entah anggaran terkait dengan alamnya dan sebagainya akhirnya gagal. Ya nek nggo Mojokerto ya terminal itu. Oke ya, setelah urusan kemudian ada perbedaan antara
Ada rumusan masalah itu, ada yang masalah privat, ada masalah umum. Yang masalah umum berarti masyarakat semua dampak. Misalnya kenapa kebijakan harga BBM itu berdampak secara privat maupun umum. Nek privat apa? Biasa sangu 15.000 itu lumayan, bensin 10.000, 5.000 ge ngopine. Saiki gak tuku bensin tok Pak. Wah. Ini juga ada tahapan-tahapan penyusunan. Itu kan kader PKK. Saya dari MBG sendiri ada. Kalau MBG tiap hari. Nek kader PKK, nek pas timbangan toh. Kalau anak stunting itu dari PKK atau MBG? Soalnya anak stunting zaman saya itu juga dapat sehari terus dapat susu. Iya. Orang tua saya dulu loh sudah hampir 2 tahun lansia. Jadi setiap pagi ada 2 porsi untuk makan siang sama sore. Yo menune yo macam-macam, yo kadang lodeh, kadang pecel, kadang soto, kadang rawon. Ya pokoknya ada buahnya, ada minumnya setiap hari. Hampir 2 tahun. Itu lansia. Sebelum ada MBG ini sudah ada dari dinas sosial. Tapi sak desa paling wong 4 wong 5. Tapi kalau MBG sekarang ya tergantung desanya, tergantung MBG. Di Nawar gurung sampai, tapi kalau di Medali sudah. Jadi saya kemarin di sebelah rumah saya itu, loh, iki lha apa MBG kok nang kene. Lah piye cak, kepala dusunnya itu ndak ada, lagi ini pamonge, akhirnya dijujuk rene. Jadi orang warga yang punya balita sama ibu hamil, itu setiap siang ngambil di rumahnya Pak Polo tadi, Pak Pamong tadi. Nah itu contoh. Kemudian agenda isu itu tergantung pada persepsi atau pandangan publik terhadap undang-undang itu. Penting nggak sih? Misalnya terkait dengan perampasan. Iki sing terbaru ki apa ya undang-undang sing rame wingi? Undang-undang KUHP tasnya. kebelucuran apa? Nuklir. Itu kan nasional. Genggai Pak. Ya, nanti kalau ada, makanya ilmu pemerintahan sebenarnya ada adik misalnya terkait dengan proses gerasi, coba Anda amati kebijakan pemerintah itu apa, dinamika tarik ulur DPR, atau Anda masuk ke channelnya DPRD bisa, ada jurnalnya DPR ada. Apa saiki online. Atau misalnya kalau sampai punya saudara anggota dewan, itu pasti kan memposting kegiatan acara masyarakat, administrasi, pengesahan negara, pelaksanaan negara, itu ya. Nah, di dalam proses kebijakan negara itu yang paling penting adalah implementasinya. Nek kadang mau jenengi masyarakat atau awakmu wange. Nek kadang ini lapornya terakhir minggu depan ya. Mau metek kagak didadi. KKM ya wingi ku. Wah, wis sidang barang, wis kari nggih laporane gak dadi-dadi. Kate kari nggih jurnale lho buat derek. Jadi dalam pelaksanaan itu ada distribusi, ada retribusi, ada regulasi, ada self regulasi. Ono aturane, ono perangkat sing nyosialisasi, ono pentugase, ono pelaksanane, ono secara individu. Wis tekan awakmu lho, prakteke angel. Padahal iki liyane wis makoni. Ya tergantung self pribadi dari ya padha wae ketika Anda mempelajari hukum itu kan orang menjadi taat hukum kan alasannya macam-macam. Apa sih awakmu kok gawe ngono? Loh,
aku jenis aku ngene. Ya kadang wedi. Aku wedi kena tilang, aku wedi dihukum, aku wedi itu self. Nah, ada juga material yang simbolik di dalam kebijakan itu. Kebijakan tentang pengelolaan atau penyediaan sumber-sumber material yang nyata berkuasa, yang hakiki bagi para penerima atau mengenaan beban-beban ono sing berdampak langsung. Anda ingat ya saat ketika menghukum bahwa orang Indonesia itu aturan itu sono kabeh, tapi tidak semua itu paham. Kok paham mempelajari itu ketika ada masalah. Nek wis kena masalah baru mempelajari. Misalnya Zia kecekel debt collector ngambil PHU. Berhenti dek. Ini ada apa-apa. Mohon maaf, ini saya punya data nomor nopol kendaraan yang Anda tumpangi termasuk punya tunggakan belum dibayar. Wah, di Pak Izian lu pendai pinjam ya Pak, pendai mas kulo atau pendai bulik. Ini pedamu dek, boten. Ya wes, boten nang omah kon. Marung wae tarik wah. Akhirnya kan masalah undang-undangnya fidusia ya opo rek. Perjanjian perutang-utangan Anda baru mempelajari undang-undangnya. Nek kan perkara biasa wong gak ngono. Ora dianggap ya gak ngerti nek ana aturane ngono. Itu dinamika dalam pelaksanaan. Ada juga istilah collective good, ada private goods policy. Collective good policy itu adalah kebijakan tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan yang bersifat bagi keperluan banyak orang banyak, pengadaan. Misalnya ono waktu itu apa ya EKTP. Ikan sistem aplikasi itu butuhannya gede. Nek ngomong Indonesia kan jutaan orang. Nek sampeyan ndek keuntungan 500 rupiah kali 1 juta orang berapa? Nah nek sa Indonesia 200 juta orang miliaran. Makanya nek kursi gue dukur titik nek selalu akeh ya. Wis ngomongnya gak miliar triliun ngono. Misalnya MBG itu dianggarkan antara 10.000 sampai 15.000. Apa ya sakmono? Ya nek tempe tuku sak kebak ya regane cocok Pak, tapi nek tuku sak truk ya regane ya beda Pak. Itu ada sisi ekonomi dan pengadaan sembako itu kan masih cukup berarti 50 rupiah saja. Nah nek berjuta-juta ton. Contohnya apa? Ekspor impor kan akeh pejabat-pejabat itu menjadi maklar impor beras dari India. Ono komitmen fee piro 100 rupiah per kilo lah. Nah ini ngomongane 1 juta ton 1.000 ton harus akeh. Nah, itu ada kebijakan. Nah, kemudian ada juga berbicara tentang ini faktor-faktor orang tidak melaksanakan atau tidak mematuhi kebijakan itu apa yang tadi saya sampaikan. Kebijakan itu bertentangan dengan sistem nilai-nilai sosial masyarakat. Contoh yang sekarang jadi perdebatan di Jawa Barat maupun di kepolisian, Korlantas khususnya. Kenapa orang yang membayar pajak itu harus menunjukkan KTP asli? Padahal apa sih wong niatku bayar pajak. Nah, kepentingan di sisi lain ada sebuah analisis. Engko nek gangge KTP kan iso nyelang, Pak, iso nembak, ngeblok. Ya oleh dadi ceperan. Itu kan bertentangan antara hajat kepentingan masyarakat dan kepentingan birokrasi. Birokrasi ngomong lho pasti, Pak. Artinya ngomong hukum itu ada kepastian. Lah wong bayar pajak lho. Katin setoran negara kok angel-angel. Kecuali kalau balik nama atau ganti STN, ganti itu baru. Itu contoh yang sekarang lagi ramai di Jawa Barat yang juga akhirnya gubernur mengeluarkan edaran
bagi masyarakat yang melakukan pembayaran perpanjangan pajak kendaraan bermotor gak usah menunjukkan KTP, padahal itu melanggar. Akhirnya apa? Kepala Samsati gak wani rek, undang-undangnya gak ono ya, itu hanya edaran gubernur ya. Akhirnya gubernur itu ngamuk, tak pecat kok, ganti liane. Faktanya apa yang terjadi? Dengan adanya kebijakan edaran itu, peningkatan orang membayar pajak menjadi signifikan. Sing asale bayar wong 100 dadi wong 500. Lho sapa sing untung? Negara kan. Lah negara nek soge iso kembali lagi untuk bangun dalan, kok dalane bolong titik iso ditambah langsung, lampune peteng iso langsung di itu efeknya. Orang menjadi taat hukum itu adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum. Wes bah ngurus liyane gak oleh ada keanggotaan seorang dalam perkumpulan atau kelompok. Memang ada instruksi. Wis khusus masyarakat Jawa Barat kat lo, lha iku sing tanggung jawab sapa nek wis ngene iku? Ya gubernure. Ketika ada tuntutan dari ya gubernur ngomong ini tujuannya apa sih penerimaan peningkatan bayar pajak. Lah itu kok angel-angel piye? Iki faktane wong tak mudahno akeh sing bayar pajak. Nah, akhirnya kan ada kebijakan, ada kebijaksanaan. Ada keinginan untuk mencari untung dan sangat cepat. Nek awakmu kepin sugih melanggar hukum cepat. Dodolan aja dodolan kodhong, aja dodolan sabun. Dodolan narkotika ya. Ya, koyok Pulau Rejo wingi kecekel berapa gram. Sabu-sabu misalnya. Wah. Gak ono sak onre. Ya, iku duit wis akeh. Gak kenal ya Pak saya. Ya, mbok kok tahu pemberitaan. Tidak kan bener ya Pak ya. Ada. Ditarik. Agene sapa? Salah satu mahasiswa di kampus swasta. Nang TikTok, pas aku scroll TikTok. Ya banyak saja kemungkinan. Misalnya ada istilah siapa? Istilahnya D. Mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Kabupaten Mojokerto. Wih, sapa rek? Prodi IP. Bos. Acur. Kayak kemarin kan saya mendengar isu bahwa mosok kantin Unin dodolan miras. Enggak punya kantin loh. Dulu. Buka lagi Pak kantin Pak. Ya, insya Allah nanti buka. Divisi Majalengka bukanya. Loh, saya kemarin Ini loh Pak, kan terbilang susu. Saya kemarin itu ada investor yang mau mendirikan kampus kantin sehat. Iya Pak, saya Tinggal kantinnya sopo, Rek? Kantinnya itu yang besar Pak. Ada Loh, sebelah. iya kantin sehat. Pokoknya tapi ya itu dengan syarat pasangan kontraknya harus 5 tahun. Ya gak rugi kalau bangun rek. Terus ya ojo larang-larang rek. Lah itu kalau kebijakan. Itu kebijakannya yayasan. Nah, artinya dia punya konsep kantin sehat. Oke. Jadi ada juga penilaian kebijakan negara. Ini termasuk evaluasi kebijakan. Jadi ada kebijakan, rumusan kebijakan, ada implementasi kebijakan, ada evaluasi kebijakan. Jadi kebijakan itu ya tidak haram untuk dirubah, tidak haram untuk di-cancel, tidak haram untuk misalnya tadi kebijakan terkait dengan apa? Yo harus ada KTP. Lho wong e kerja lah kon balik KTP ne kesuwen selama kon nek denda. Berarti lo rasa ketahui, padahal hanya ke validasi dong. Padahal dia kan kepingin deloki nomor KTP ini, mbak nyekel ini. Makanya sekarang itu kan adil. Setiap program saya itu ujian anak SD aja, MI aja. Pengawasnya ketika absen itu harus memegang KTP lagi. Pinjol
terus judol apa ya, itu kan biasanya kan awakmu foto bersama nyekel KTP ini bahwa kamu juga sesuai datamu bener warga negara Indonesia. Nah, saya kan macam-macam gitu. Makanya presensi ini kadang presensi nggak boleh pakai jari iso titip kancane, harus selfie ini ya pen. Itu evaluasi kebijakan dan nilai-nilai yang harus di Charles on Jones mengartikan penilaian kebijakan itu adalah suatu aktivitas untuk menilai program pemerintah yang mempunyai perbedaan yang sangat penting dan spesifikasi objektif. Artinya teknik pengukurannya juga jelas, analisanya jelas, dampaknya jelas. Itu ukuran yang menjadi tujuan daripada. Oke, sampai di sini barangkali ada yang punya kepentingan ekonomi, banyak investasi, Rek. Misalnya di rokok tadi itu kan pertarungan antara perusahaan farmasi sama industri nikotin atau rokok. Rokok ini katakanlah dari sisi pengusaha rokok, saya itu loh menyumbang devisa negara, menyumbang pajak kepada negara itu hampir 80 triliun per tahun. Nah, 80 triliun berarti kan kena di MBG ini arah-arah. Satu tahun kan kisaran 70 sampai 80 triliun. Tapi kenapa MBG nggak dibuat kayak anak kecil-kecil berjalan? Kan yang membutuhkan yang biasanya yang jadi kita nggak berjalan itu Pak. Ya mek sithik Rek. Sing pinggir jalan ini kan hanya berapa, tapi nenek misalnya siswa kan banyak. Loh, MBG itu tidak hanya untuk siswa loh ya. Di Desa Medali itu untuk orang lansia, orang hamil, balita, balita, ibu hamil, lansia juga ada.